Alfie Rev ganti baju lagi, siap-siap. Kita cuma sempetin untuk makan siang sama meeting dulu sebelum mulai scene. Dan beberapa anak mempersiapkan set blue screen karena scene yang mau selanjutnya kita ambil adalah scene menancapkan bendera ke tanah. Gitu. Karena di situ Alfie Rev itu ceritanya akan membangunkan sosok naga dengan ditancapkannya bendera itu. Lokasi yang kita gunakan itu adalah lahan di samping asrama kita. Jadi ada lahan kosong yang kita udah izin juga di situ. Kita pakai syuting di situ, kita injek-injek, bahkan kita pakai main volley setiap hari gitu. Nah, di situ kita take scene Alfie dengan blue screen. Oke, sekarang hari keberapa nggak tahu, pokoknya banyak banget. Dan kali ini kita akan syuting hal-hal ajaib lagi karena udah ada blue screen, bukan green screen kali ini. Otomatis kita akan memvisualkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan di real world. Wah, ini baru. Oh, Kakashi. And action. Oh ya, 2 hari sebelum syuting di GBK itu ada yang nge-DM aku. Aku kan lagi nge-storyin anak-anak main volley gitu kan. Terus ada yang nge-DM, rumahku deket situ mas gitu kan. Terus aku cek, ternyata dia kayak punya usaha ukiran gitu loh. Ukiran kayu, tapi emang gak gitar sih, ukiran kayu, ya ukir-ukiran gitu. Terus aku bilang, mas ukirannya bagus-bagus gitu. Kalau misalkan ngukir gitar bisa nggak ya? Bisa mas, dia semangat banget ya. Tapi 1 hari gitu. Mungkin gak? Terus dia, mungkin saya akan usahakan. Wah anjir, padahal aku cuman nggak mungkin sebenarnya, biasa. Aku pernah tanya seminggu lah. Nah ini kan 2 hari lagi ya. Bisa nggak kalau 1 hari? Aku bilang, bisa saya usahakan. Wah, anjir, aku langsung kepikiran. Oke langsung deh. Ya, besok kita ketemu mas di rumahku. Langsung aja di rumah. Mengeksekusi ini diskusi. Waktu 2x20. Dimulai dari proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan. Hari ini kita sudah di tempat Gus Bayu. Beliau sudah mulai mengukir gitar. Kita coba dari bass dulu sebagai bahan pertama, habis itu baru ke gitar utama. Sejauh ini sih tadi udah nge-sketch, terus ketemu sama bapaknya juga. Nanti akan dibagi tugas karena waktu tinggal 46 jam lagi untuk menyelesaikannya. Ya semoga berhasil, tapi aku yakin Gus Bayu bisa. Dan semoga tangan-tangan orang Bali ini bisa menjadi nyawa buat 2 gitar yang sedang berlangsung. Oke teman-teman, sekarang kita sudah 7 hari lagi Wonderland Indonesia akan rilis. Tapi aku ngerasa kemarin ketika ngelihat timelinenya sama Mahesa di master editing, jujur aku belum puas sama hasilnya. Aku ngerasa kayak Wonderland Indonesia ini kayak apa ya, aku belum pede, belum dapet suasana spektakulernya, terutama di opening ya, belum dapet suasana performingnya. Ajaibnya udah lumayan lah, udah kebangun. Novia dengan di hutan, terus ada yang di lift tengah hutan, itu udah Wonderland banget. Tapi kayak apa ya, untuk menyambut suasana openingnya itu aku belum dapet, suasana kolosalnya itu belum dapet. Dan aku jujur aja ini belum puas sama hasilnya. Duit kita udah habis di sini,
udah dihabisin di semua set yang sudah kita jalankan. Karena memang di storyboard harusnya sampai di sini gitu. Jadi kita udah habis-habisan. Echa bilang bahwa tidak disangka-sangka Kemendikbud Ristek mau mensupport kita. Padahal sebenarnya kita lebih fokus ke pariwisata. Karena menurutku kita juga akan mengekspos keindahan alam Indonesia, memperkenalkan Indonesia lah di mata dunia gitu. Tapi karena belum ada respon sama sekali, jadi kita awalnya sempat hopeless juga lah gitu. Kayaknya kita memang nggak bisa, dan Doni Salmanan juga support. Tapi ternyata sampai sini juga duitnya udah habis gitu. Tapi aku juga nggak nyangka ternyata Kemendikbud mau support kita gitu loh. Mungkin mereka juga istilahnya ingin menjadi orang tua juga lah buat kita anak-anak muda untuk berkarya. 2 hari lagi kita akan syuting. Aku belum tahu di mana, kemungkinan di GWK kita akan usahakan. Yang mana ini syuting yang akan berat banget karena aku udah kepikiran untuk bikin scene yang itu tadi, yang melengkapi suasana performing, kolosal dan lain-lainnya gitu. Yang awalnya mungkin 7 hari ini kita udah fokus ke post production, kita harus menjadi IO lagi. Ini IO lebih berat lagi. Anggap aja ini opening Asian Games. Kita kerahkan semuanya. Kita semua ngucapin terima kasih untuk Kemendikbudristek yang telah hadir menjadi orang tua untuk kami anak-anak muda yang ingin sekali berkontribusi membawa Indonesia to the next level. Terima kasih sekali telah membakar semangat kita dan terima kasih juga teman-teman nggak jadi istirahat. Terima kasih juga, kita akan repot sekali karena mungkin scene nanti yang di GWK ini akan sangat berat. Tapi kita juga bangga akhirnya kita bisa memaksimalkan karya ini semaksimal mungkin yang kita bisa gitu. Anggap aja kita sedang menyelenggarakan Piala Dunia. Ref Team IO ya. Siap. Oke, untuk Kemendikbudristek, salam dari kami anak-anak muda. Ref Team IO. Next day kita fokus meeting dan mempersiapkan properti. Aku, Alfi, dan beberapa anak itu kita mencari vendor untuk LED stage karena itu udah mepet banget waktunya, sedangkan kita tuh belum ada vendor yang cocok untuk membantu kita mengeset lokasi di GWK. Hari selanjutnya kita langsung aku dan Alfi itu membuat desain stage-nya, terus Alfi maunya kayak gimana, terus tone color-nya kayak gimana, dan isi konten LED-nya itu seperti apa, itu dibikin dulu sampai perfect banget. With an abundance of natural wealth, Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Setelah stage design itu udah diserahkan ke vendor, yaitu Mas Riko, kita kenal namanya Mas Riko. Di situ Mas Riko langsung mempersiapkan semuanya dan belanja semua kebutuhannya dalam sehari. Karena memang kata Mas Riko sendiri, ini adalah stage pertama yang dia garap setelah 1,5 tahun mereka nggak ada event, nggak ada job stage perform offline, itu nggak ada. Jadi emang ini stage pertama dan dia pun perlu riset untuk kondisi sekarang itu harganya berapa, apakah ada perubahan dan apakah tersedia. Nah ini Mas Riko emang pahlawan banget sih, dia bener-bener ngejar kebutuhan ini tuh dalam sehari gitu. Oke, hari selanjutnya kita prepare dari pagi-pagi banget dan di tengah hujan kita berangkat ke GWK. Oke, teman-teman, hari ini kita sudah memasuki hari produksi yang mungkin akan sangat berat dan tapi yang akan menjadi yang terakhir di lapangan. Semoga dilancarkan semuanya dari segala sisi. Semoga nanti juga cuaca mendukung, semesta merestui. Untuk kelancaran kita semua dan keselamatan kita semua, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Wonderland Indonesia. Wonderland Indonesia. Indonesianya kau kenceng sampai ke atas apa ke bawah? atas. Oke. Harus denger satu tanpa sharing. Indonesia. Oke. Wonderland Indonesia. Tapi di situ kita deg-degan sih. Karena di perjalanan kita berangkat kenapa hujan, dan hujannya deras, dan itu hujan yang pagi itu adalah hujan yang dari tadi malam tapi belum berhenti. Nggak deg-degan doang, mau mati.
Kalau hujan, LED-nya mati semua, alatnya mati semua. Oke, akhirnya udah kita di jalan aja, terus kita berharap kalau hujan ini akan reda lah nanti di pertengahan jalan. Tapi pas kita sampai Denpasar kok makin deras gitu. Nah disitulah mulai panik, akhirnya kita meminta tolong Mas Riko untuk mencarikan pawang hujan. Gitu. Akhirnya karena saran dari Mas Riko, akhirnya kita menggunakan jasa pawang hujan yang terpercaya dari Mas Riko. Oke, kita percaya ini akan cerah gitu. Jadi kita semua, aura kita pun harus positif. Dan nggak tahu kenapa, ini pertama kali juga kita pakai pawang hujan. Dan pas sampai GWK, hujannya hilang. Kita langsung masuk ke lokasi pertama untuk mengecek lokasi. Dan yang pertama kali dilakukan adalah kita mulai mendirikan stage-nya. Karena itu memakan waktu sekitar 4 jam. Itu baru mendirikan LED-nya ya, baru ngeset stage-nya, belum nyetingnya gitu, kalau error atau segala macem gitu. Nah jadi kurang lebih itu 5 jam prosesnya. Drum stage sudah lagi dipasang. Iya. Background saya Ternyata anginnya cukup kencang, terus butuh rigging tambahan, ngeri dubrak. nambah rigging. Itu untuk CO2. CO2 ini untuk yang terus itu udah mulai dipasang, tapi masih nunggu rigging. Ini untuk. Itu kalau maju dari kamu loh, kalau ngambil agak side nanti movingnya aku taruh di setelah pertama. Terus di depan 2. Kanan kiri yang sebelah sini, yang slot kedua, borongan kedua itu. Tapi aku agak majuan soalnya belakang kan ada part kan. Di sambil 5 jam menunggu itu, kita ada yang sambil garap visual, ada sedikit visual yang direvisi yang untuk di LED. Aku baru selesai revisi lagi visual karena visual harus fix hari ini. Perkembangan stage sudah terpasang beberapa. Terus kita juga sambil latihan penari, terus kita ada yang makan siang dulu segala macam. Jadi benar-benar kita manfaatkan waktu sebaik mungkin lah di sana. Coba lihat geng yang ini tuh loh, bingung tuh loh yang masuk-masuknya. Yang masuk juga Kang Citra. Yang enggak dengar? Doi aja nih. Ya juga. Indonesia is a wonderland. Berani buka. Dulu nek. Nah, Ade pas masuk di antara mereka. Ya, kita terakhir dah. Di antara dia dan mereka. Bang, coba ulang Bimpa guys. Ini kan Saya lurus jadinya. Oh, lurus. Ya, kita di depan lurus. Lurus berempat. Gitu. Berubah. Karena di sana tidak ada ruang tunggu, akhirnya kita memohon izin ke GWK untuk pakai sedikit terasnya untuk tempat penari, paling nggak bisa duduk istirahat gitu, makan sambil mereka bersiap pakai baju penari. Nah, siang itu masih terasa aman, masih semua lancar gitu, masih damai sampai tibalah matahari mulai turun dan mulai memasuki senja. Di situ mulai ada kepanikan nih. Drummer sendiri Kanova itu udah datang terus ngeset drum. ada mundur itu kalau bisa berdiri aja. Oh iya yang dilipatnya dulu mana? Oh, setengah aja. Iya. Itu lagi drone. Nah ini makanya aku minta 3 angle tuh. Oh enggak, menurutku 4 sih. Satunya lo handheld.
handheld. Ngerti nggak sih? Biar dapat itu. Di Nanti sama-sama di drum. handheld dah. Ya. Lagi kalau 15:52, 8 menit lagi harus on schedule. Take drum. Basicnya kita akan take 4 kali di sini. Habis itu kita menuju main stage. Main stage habis ini penari akan latihan dulu karena belum sempat ketemu sama sekali. Kita akan ketemu di sini langsung. Habis ini dia latihan dulu. Aku masih jadi kru, masih jadi di sini. Jadi sana. Kamu masih slow kan? Aku minta tolong pindahin barang-barang Alfi yang di sini. Go. Pindahin lebih belakang lagi. Lama ya? Di sini. Jar. Kau bloknya harus tahu ya kapan harus nyuci aku. Iya. Aku pengen tahu dulu berapa. Oh ya, gerakannya kan. Latihan aja yuk. Pokoknya cara transisinya kamu ke aku aja. Iya. Ya, musiknya itu udah full belum? Apa masih bisa high lagi? Penarinya biar denger banget. Bisa kayaknya. Oke, naikin mentok. Udah tahu kan lobnya kemana? Ya, jangan. Di situ udah mulai kita harus bagi tugas, bahkan Shandy yang BTS aja kira dia harus pegang lighting gitu. Oke, halo. Jadi di sini lagi hektik banget karena kita bagi dua. Pertama di sana tag drummer dan di sini blocking dan latihan untuk scene Kalimantan. Habis ini lanjut biola dan cello. Jadi benar-benar kita manfaatin waktu sebaik mungkin, kita bagi krunya dan semoga kita on time karena memang di sini kita nggak bisa terlalu malam. Jam 8 kita harus sudah check out dari lokasi. Doakan lancar dan semoga cuaca juga mendukung. Jadi sebelum lagu itu kalian masuk ke tengah-tengah situ. Jadi dua di sana, dua di sini. Udah aku marking, mau lihat markingnya dulu Kak. Jadi biar tahu posisinya. Gak gampang ini aku di tengah terus kali. Nanti waktu gitar aku bisa. Ya. Ya, kita masuk. Terus siap, record. Jadi Gus Manik adalah the only one man yang pegang BTS. Dan dia berperan juga sebagai penyanyi di Bagimu Negeri. Jadi dia BTS-in gitu kan. Terus pas denger, wah udah mau Bagimu Negeri, dia langsung lari ke tempat entrance gitu. Karena untuk take scene di stage itu kita benar-benar one take. Dari awal play sampai ending. Jadi entrance pun kita live gitu. Nggak ada cut-to-cut. Jadinya Bagimu Negeri dibagi duanya adalah cewek dan cowok. Cewek dari sana, cowok dari sana. Hah? Kita kan nggak perlu keluar. Standby. Formasinya gimana, Kak? Di sini ya? Gimana formasinya, Kak? Yang mereka masih ntar lari nyusul tuh. Ya. Jadi formasi Bagimu Negeri itu cowok dan cewek dipisah. Cewek dari sisi sebelah Kamu di sana. kanan, cowok di sebelah kiri. Dadah. Wih, tinggi-tinggiannya nggak? Oh iya tingginya, Cok. Abang harusnya Jumping, Cok. Oh iya.
Outnya pas habis Padamu selesai. negeri beres langsung Kanan kiri. termasuk. Oh iya. Ya, makanya nggak apa-apa itu kalau kalian mau bawain nggak apa-apa. Oh iya bisa lihat. Nggak kelihatan. Oh iya, Nanti oke. Dia si kameranya akan ke. Ayo kita last take lagi sekali ya. Tak taruh berarti ya kak? Hah? Tak taruh berarti. Ngapain ditaruh? Kan aku Kemana? ini lah nyanyi. Padamu negeri doang kan? Masih lama. Oh iya. Yo yes. Sambil gini aja Mas. Lanjut berarti. Kan masih latihan, kamu ambil megang aja nggak apa-apa. Siap. Cowoknya aja katanya. Enggak, nanti jadinya kaburnya cowoknya nyangsang satu ke sana. Oh iya, ya udah enggak apa-apa, sana cewek aja yang ambil. Udah satu doang aja ya. Ya. Guys, kesini dulu. Coba yuk, sini. Cowoknya coba manjang yang kayak Yang tadi dulu. Yang tadi pas nyanyi. Coba. Ini kan ada batas nih garis kan? Nih, coba buat patokan. Nanti kau garisnya tuh di sini, di tengah-tengah di sini ya. Pas di sini. Nah, kau di tengah-tengah. Sip, oke, dah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jadi karena kita itu lagi-lagi kita itu maha revisi dan kondisional di lapangan, kita tuh udah banyak mau gitu waktu planning mau ini bahkan tadinya Alfi mau main floor, akhirnya kita sewa floor di Denpasar. Tadinya mau 4 terus berkurang akhirnya jadi 2. Terus pemainnya nggak jadi Alfi tapi para BTS. Jadi itu revisi kedua. Revisi ketiganya BTS-nya dipecah ke lighting sama Bagimu Negeri dan revisi 4-nya floornya nggak dipakai kayak gitu. Terus selain kita jadi IO di lapangan dan mengatur semua personil yang terlibat, ada tantangan-tantangan tersendiri yaitu dari keterbatasan waktu dan lokasi juga gitu. Jadi dari GWK sendiri itu mengharuskan kita jam 8 on time semua lokasi udah bersih gitu. Jadi itu mau nggak mau jam 8 itu kita harus sudah keluar dari GWK. Karena kita pun mikirin gimana orang-orang LED stage itu bisa bongkar tepat waktu. Mau nggak mau kita jam 7 itu harus kelar. Dan di situ akhirnya kita kalkulasi berarti kita hanya cukup ngambil 5 kali take. Ada punya berapa sih ini? Single last bride. Waktu biola, waktu silakan biola besar. Topis ini, soalnya kan kita nggak sempat ganti-ganti. Apa kayak penning-penning bisa kan? Bisa. Terus apa? Ya benar. Di mana kak? Udah ngomong. Rekam aja. Rekam aja. Kita akhiri IO ini. Hah? Kita akhiri menjadi IO. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega. Adinda
Tapi ada satu kali tag yang sempat di-cut, yaitu karena ada anjing lewat gitu. Jadi memang si anjing ini namanya Destal. Nah ternyata dia itu adalah penghuni GWK. Jadi memang dia ramah juga ke anak-anak, nggak ganggu. Tapi sekalinya kita tag dia lewat. Hanya dari atas terus zoom in turun ke bawah. Enggak, lurus aja kali ini. Nanti nunggu kabarku kapan trek ini, soalnya nggak langsung. Openingnya agak lama. Oke teman-teman, standby. Oke ya. Drone standby. Ntar Malaysia belum ready. Oke. Oh, di belakangmu ada anjing, tolong dibuang. Gimana? Hah? Ada apa? Ada anjing, bentar. Ada anjing. Anjingnya pipis. Ready buat rekod ya di sini ya. Gak apa, nanti anjingnya rubah jadi serigala ya. Kerjanya Spencer. Oke. Sip. Udah ya, bisa dimulai. Yuk, pukul 6 nih. Oke Yan, silakan dimulai. Si anjingnya kesini, Cuk. Anjing, tolong bawa anjing. Bawa anjing. Terus Shen, terus. Shen, cepetan Shen, kamu ngurusin lighting, ngapain ngejar anjing? Aman. Yo, kamu balik cepetan. Oke wis, langsung dimulai aja. Record ya. Langsung dimulai kalau bilang. Record. Oke, Ayan, sikat. Bro, jangan lupa bro. Dari 5 scene ini, scene terakhir ini disiapkan khusus untuk Alfi perform, dimana harus dapat Alfi close up, terus Tazar juga dapat tuh panning. Nah di sini kita pakai multicam, jadi ada Mahesa, terus Tazar, terus ada Randy, jadi drone dan 2 kamera, terus Gus Manik sebagai BTS-nya. Terus di scene terakhir ini itu udah bener-bener gelap, langit bener-bener gelap. Wih, pas bulan itu keluar naga dari jauh. Bulannya kecil. Ih, kau bisa ngambil bulan jadi gede. Biasa, coba sekali. Dari sana. Tapi juga menjadi momen untuk kita, berarti ini adalah scene dimana kita akan pakai si naga ini nanti terbang-terbang di atas Alfi perform. Halo teman-teman, ini sudah malam, sudah gelap. Karena waktu mepet dan ada batasan waktu, kita 8.15 harus clear area. Jadi ini adalah tag scene terakhir, tapi Alfi only. Tidak ada talent, tidak ada penari, tidak ada biola dan lain-lain. Jadi semoga scene terakhir ini lancar dan mulus dan perfect. Oke, ini tag terakhir. Bismillah. Guys, bisa matiin lampunya sebentar. Oh, frame. Siap-siap yang terakhir ya, tapi Thank you ya Maesa, pamit. Oke, cukup, aman. Standby aja. Keren banget ya? Tipis-tipis aja ya, soalnya keluar tadi udah. Oke, aman. Guys, ini final take, nggak kelihatan di GoPro. Mohon doanya, semoga ini akan menjadi persembahan istimewa untuk Indonesia tahun ini. Terima kasih untuk GWK juga yang sudah mempersilahkan kami untuk berkarya di sini. Semoga karya ini akan benar-benar menjadi kado terindah untuk Indonesia 17 Agustus 2021. Oke, standby, final take, Wonderland Indonesia. 70-200 sudah record. Oke. Standby guys, kita mulai. Action. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru Diselenggarakan dengan
tadi mau nge-hack aja sih kalau emang ini 18 di rumah mana? Tepar Mas Alfi. Aku mengakhiri kontrak sebagai IO dan juga selebriti. Di sini aku ingin menjadi manusia biasa. Mancing, terus ke pasar, beli ikan cupang. Itu. Terima kasih. Air Al. Ini literally kelar ya, take out all ya. Ya, Oke. nanti nge-hack out always. Ini kayak tawon. Kok ditonjok siapa? Tawon Nggak hutan. Astaga. Gede itu. Mungkin karena dia tepok. Nyamuk DWK. Gede itu lagi. Indo ipat ray karni sket halana ini jaira rel sudah serba napas. Itu nyamuknya udah berevolusi. Tebak di mana aku? Hilang. Udah. Take out semua. Di mana pertama kali? Guys, langsung clear up semua ya sampah. Guys, kalau nggak bukan sampah, Mas, Mas jangan ngapa ya Mas ya buat next gila nggak sabar. Iya. Clear up cek sampah. 8:30 lah tutup. Siapapun yang bisa. Ready. Aku di sini boleh nggak? Bisa. Aku jadi Alviran lah. Oke, setelah dari GWK itu karena masih jam 7:30, kita pulang dan mau langsung ngecek footage. Jadi semua langsung backup file, terus ada yang mulai menata juga, Maisa mulai menata juga. Karena apapun yang terjadi kan kita juga harus tetap ngecek dan menyiapkan antisipasi kalau sampai footage itu kenapa-napa gitu. Setelah semua dicek, ditata, ternyata secara kontinuitas itu kita kekurangan footage Alfi bawa bendera. Dan itu harus di-take dan nggak bisa diganti oleh footage lain. Jadi langsung semua diumumkan kalau besoknya akan syuting. Berangkatlah 5 orang ini. Itu lokasinya adalah di Kintamani di sekitar Gunung Batur. Itu adalah menjadi lokasi di mana Alfi berperan sebagai sosok pria yang berlari membawa bendera. Ini kita di salah satu bagian Wonderland Indonesia. Di situ akan ada titik tancapan bendera. Mana dulu? Nah, lokasi CGI itu kayak di situ tuh. Di tengah-tengah itu. Oh ya, dari sini bagus nih. Iya benar. Jadi dari situ ya. Kok jalan? Naik sidul. Iya. Set. Dari sini Jar. Zoom in, zoom out. Mending kita sini mas. Yo, nggak kelihatan. Kamu itu kenapa? Ini kan, kamu pengen liatin yang ini toh? Sekarang Lagi dah. kamu kan tadi fokus ke kaki, sekarang coba yang nggak kaki, yang kayak tadi tuh. Oke. Terus lu pegang ini aku jagain Tazar, dia mau jatuh dia. Jar. Gua yang mau tarik juga susah stand-nya tuh. Coba cek. Dramatis nggak? Dramatis. Dramatik kitanya kayak gitu. Sekarang nggak fokus lagi Jar. Atau enggak, kamu coba dari atas dan dikit ini aja. Di sini aja, Bu. Weh. Dramatis banget sih.
Dari samping berarti itu. Action ya. Dari jauh gitu, Bisa. Sikat aja, sikat. Dah. Good. Good. Oke. Slow banget, Cok. Berarti nyari warung. Warung yang mana? Bis kafe. High temperatur anjir. Iya tuh. Ngawur anjir. Hari ini pertama kalinya, Cok, mobil ini naik temperatur. Iya, ini pertama kalinya dia 5. Iya tuh. Belum. Temperatur mesinnya panas karena emang untungnya tadi nyampe, jadi kita mau dinginin dulu. Sepulang mereka dari Gunung Batur, langsunglah kita backup file dan menata lagi footage-footage yang baru didapat. Nah, setelah ditata itu ternyata memang footage close up di GWK itu ada yang benar-benar tidak bisa dipakai. Tapi untungnya itu close up, jadi nggak perlu background atau set lokasi real gitu. Langsunglah kita mikir bagaimana cara buat dapetin scene itu dalam waktu cepat. Langsunglah sehabis maghrib kita semua menyiapkan lighting. Beberapa anak syuting lah di belakang. Itu di asrama kita, jadi ada lokasi di ujung itu dekat kandang bebeknya Sean. Di situ Alfi take scene main gitar close up dengan lighting ala-ala digitu-gituin gitu. Jadi supaya terlihat itu harus sama seperti stage di GWK. Untuk close up scene LED yang tidak bisa kita ambil di GWK. Jadi kita ambil di rumah saja. Oke guys. Ya deh. Bebek. Dia. Oh, pakai plaster. Hah? Nggak bisa kayak gitu ya? Nggak, harus full. Harus di fullin. Aman. Gimana, Cok? Dari belakang. Apa itu anak dinosaurus yang buru nih? T-Rex. Itu direct, guys. Wewek. Kata ringkus ya. Gampang. 20. Enggak bener pakai itu FX. Record silent. Oke. Sisi, jangan dulu. Opening dulu. Oke, siap. Record. Jadi kemarin kita juga nyari landscape artis juga yang bisa bantu Linka, biar kepecah juga. Linka pun juga gak akan ngatasin untuk ngurusin kita, ibarat kita ini bikin pulau gitu loh, nggak cuman satu frame pokoknya kita harus bikin pulaunya, habis itu kita akan produksi di sana tuh pulau magic gitu. Jadi butuh banyak tim, terus ada Wirawan juga yang dari Jogja bantu Linka untuk eksekusi si landscape-nya. Dan satu syaratnya lagi adalah mau dimanapun kalian, mau di Jakarta, mau di Jogja atau apapun, harus ke Bali. Itu syarat ketika production bekerja gitu. Maksudnya melakukan tugasnya. Kenapa harus di Bali? Kenapa harusnya kan bisa remote tuh, kayak animasi kan bisa remote. Artinya bisa dikerjain di Jogja. Kenapa harus ke sini? Yang pertama adalah banyak hal yang tidak bisa virtual menurutku ya, harus live
discussion gitu lah, harus brainstormingnya itu real di tempat kita gitu, meskipun tempat kita masih sederhana yang di Bali, tapi paling enggak kita harus bertemu, harus karantina lah, ibarat harus karantina, harus fokus mengerjakan berbagai hal yang berbau Wonderland Indonesia ini. Itu kenapa kayak Wirawan yang harus di Jogja atau teman-teman lain yang di luar Bali harus ke Bali waktu itu. Bahkan teman-teman yang di Bali, dari teman-teman taruh visual, ada Maesa, ada Gusman, Spencer, itu karantina juga karena mereka di Denpasar. Itu pun nggak bisa meskipun Denpasar. Takutnya mereka bakal capek di jalan gitu. Aku pengen energi mereka benar-benar fokus untuk mengeksekusi Wonderland ini. Jadi ya semuanya harus terkumpul dulu. Tentara ini harus karantina di Dewa Atlantis Studio. Si anak-anak 3D ini menumpuk PR-nya karena footage kan udah perlahan lengkap, udah mulai bisa ditata dan udah mulai ketahuan mana aja nih yang butuh dikasih visual effect gitu atau objek-objek yang kita tempelkan ke footage realnya. Kenalan sama satu-satu anak dan mereka akan jelasin beberapa proses dan kendala mereka selama menggarap proyek. Oke? Udah. Udah.